Saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Sepertinya Kades Kohot ini paling kaya ya guys ya daripada kades-kades lain karena dia punya mobil Rubicon ya dan dia punya harta kekayaan sampai miliaran. Ini menjadi tanda tanya juga dan harus diusut nih. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anuin, dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini ya pengen ngebahas soal pagar laut lagi karena ada yang janggal nih guys ya. Soal Kades Kohot yang mempunyai harta kekayaan di luar dugaan ya guys ya, punya mobil Rubicon dan katanya hartanya mencapai miliaran ya guys ya. Seperti apa berita, langsung aja kita bacain, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Kades Kohot yang tiba-tiba jadi miliarder, dari mana duitnya? Ini menjadi perbincangan publik juga ya guys ya, karena setingkat Kades punya Rubicon itu ya di luar dugaan memang ya guys ya, dan punya harta kekayaan sampai miliaran itu sampai di luar nurul itu guys ya. Kenapa Arsin Kades Kohot tiba-tiba jadi miliarder setelah jadi Kades? Mobil dan hajatan mewah tapi rakyatnya menderita. Ini semua bobo proyek aguan, kita bongkar biar jelas. Nah ini dia guys, gaya hedon Arsin, kepala desa Kohot Kabupaten Tanggerang, peliharaan aguan PIK 2, memiliki 5 mobil mewah dan jam tangan ratusan juta. Ini kita tahu mobilnya salah satu yang menjadi perbincangan publik adalah mobil Rubicon nih guys ya. Kalau kalian ketemu fakta-fakta yang menarik silahkan komen di bawah ya guys ya. Lanjut, buset naiknya mobil mewah. Mungkin dia satu-satunya Kades di Indonesia yang hidup mewah. Ini dia salah satu anggota DPR ya guys ya. Dede Yusuf ya curiga Kades Kohot ada main soal HGB di Laut Tanggerang. Saya dengar naik Rubicon. Ini nggak tahu nih guys, beneran atau enggak nih guys ya. Kita lihat cuplikannya guys ya. Saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tanggerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Benar juga ya. guys. Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, Kepala kantor guys. Kepala Seksi Penetapan. Ini rata-rata punya jabatan penting ya guys ya, yang terkena sanksi oleh Menteri ATR ya guys ya. Dan soal Kades Kohot ya guys ya, gua nggak tahu masih faktanya seperti apa. Sepertinya Kades Kohot ini paling kaya ya guys ya daripada kades-kades lain karena dia punya mobil Rubicon ya dan dia punya harta kekayaan sampai miliaran. Ini menjadi tanda tanya juga dan harus diusut nih guys ya. Lanjut, mau kodok jenis apapun yang dilepas buat ngoceh, faktanya sertifikat dikeluarkan pada saat berbentuk air ya. Lebih gila lagi ternyata sebelum tahun 2023 sertifikatnya ternyata palsu ya. Gila kan ya guys ya. Ini gua nggak tahu nih, udah keluar ya di era Pak Jokowi ya di 2023, terus yang keluar itu sertifikat palsu. Gila banget memang. Ini kita lihat nih ada apa nih guys. Ini kayaknya wawancara dari Metro TV nih guys ya. Sertifikat ini terbit semua tahun 2023 ya. Itu loh. Jadi itu jelas clear itu. Artinya pada saat tahun 2023 itu jelas lautan. Itu notaris manapun kalau mau menerbitkan itu aplikasi Sentuh Tanahku, baik, itu sudah 3 tahun yang lalu, itu ketahuan itu laut itu. Apalagi pakai yang sistem aplikasi. Malah ada yang bela kan kalau dulu itu tanah ya guys ya, daratan gitu. Emang PA banget, masa secepat itu daratan menjadi laut gitu. Dan itu lautnya tuh udah tinggi banget anjir. Emang nggak masuk akal ya guys ya. Geotag gitu, itu justru lebih ketahuan lagi, kita bisa mengkoordinat itu kita di mana kok gitu loh dari aplikasi Google Earth itu aja bisa. Jadi gampang. Bahwa yang diterbitkan sebelum tahun 2023 atau 2022 Gire, letter C, atau jual beli itu palsu semua juga. Itu makanya saya laporkan KPK.
Waduh, ini sertifikat yang dikeluarkan oleh pagar laut tersebut adalah ternyata palsu ya, diduga palsu dan itu keluarnya tahun 2023 nih guys ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut 11-12 dengan Fufu Fafa. Orang seperti ini yang disukai oligarki agar bisa menguasai negara. Ya, gua nggak tahu nih soal Pak Jokowi lagi, gue bosen juga ya guys ya. Thank you very much. Thank you. Ini Pak Jokowi ngomong bahasa Inggris nih guys ya. Gua gede nih guys. I want to test my minister. Please answer the question. Happen. Kenapa ekspresinya seperti itu langsung guys? Tanpa didampingi Pak Tom Lembong, Sengkuni bisa apa ya guys ya? But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman. Ini udah lama banget ya, dimana Pak Tom Lembong masih mendampingi ataupun menjadi juru bicara ya Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo ya guys ya. Ini gua nggak tahu kaitannya sama Fufafa apa ya guys ya, tapi yang jelas kalian tahu sendiri lah ya guys ya. Lanjut, baru 50 sertifikat yang bisa dibatalkan dan selanjutnya akan diproses secara pidana. Aparat penegak hukum APH udah masuk dan memeriksa pemalsuan dokumen Girik PBB ya guys ya. Kita tunggu di Humas Polri bekerja ya guys ya. Ini kita lihat udah cuplikannya, yaitu Menteri ATR ya Pak Nusron Wahid memberitahu kita ada 8 pegawai yang sudah diperiksa dan sudah diputuskan jabatannya ya guys ya. Salah satunya kepala kantor zaman Pak Jokowi dulu gitu ya guys ya. Lanjut, ini kepala desa Kohotnya harus juga dipanggil, tanyain tuh dari mana asal hartanya. Nah ini dia guys ya, ini udah kita lihat cuplikannya. Kalau salah satu anggota DPR kita juga curiga ya guys ya atas kekayaan desa Kohot ya, kepala desa Kohot, gua nggak tahu siapa namanya. Ini benar harus dicurigai juga ya guys ya, ada beberapa mobil mewah dan hartanya sudah mencapai miliaran, padahal kepala desa doang itu ya guys ya. Lanjut, jika serius mau mengusutnya sebenarnya sangat mudah, tinggal temui kades yang mengkoordinir aktivitas pemagaran laut tersebut, beres. Ini kita lihat Susnogram polisi belum juga tangkap kepala desa Kohot, sebut pembela pagar laut adalah pengkhianat, rupanya ada yang marah disebut pengkhianat. Nah ini dia guys, ini kita lihat nih guys ya, mantan jenderal nih guys ya. Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap. Kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga. Kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Jual beli laut. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Oke guys ya, kalau kalian pengen nonton lebih lengkapnya silahkan kunjungi channel ataupun ke Twitter ini ya guys ya. Ini adalah simple banget ya guys ya, tangkap kadesnya dan tangkap orang-orang siapa pembelinya, itu bakalan terungkap semua ya guys ya. Jangan pakai drama ini udah berbulan-bulan masalahnya guys ya, masih belum juga ketangkap pelakunya, belum terungkap juga pelakunya siapa guys ya. Teman sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.